Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatima, Sarjana Pertanian, staf R&D dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia atau CTHI. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang mekanisme tanaman dalam menyerap nutrisi atau unsur hara. Di mana tanaman dalam menyerap nutrisi atau unsur hara itu melewati dua jalur. Melewati di mana? Melewati akar dan melewati daun. Nah, mungkin kebanyakan dari sobat tani masih belum banyak mengetahui bahwa unsur hara juga bisa diserap melalui daun. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penyerapan unsur hara melalui akar dan juga melalui daun. Nah, yang pertama kita akan membahas penyerapan unsur hara melalui akar. Nah, di mana penyerapan unsur hara melalui akar ini terdapat 3 cara. Yang pertama melalui aliran massa, yang kedua melalui difusi, dan yang ketiga melalui intersepsi akar. Nah, kita akan membahas satu persatu bagaimana penyerapan unsur hara di dalam akar ini. Yang pertama melalui cara aliran massa. Aliran massa merupakan gerakan larutan hara ke permukaan akar yang digerakkan oleh transpirasi tanaman. Nah, transpirasi tanaman itu apa? Transpirasi tanaman itu merupakan aliran penguapan yang dilakukan oleh tanaman. Nah, jadi tanaman itu juga terjadi penguapan ya, tidak hanya terjadi di air, tapi tanaman juga mengalami penguapan. Di mana unsur hara yang bergerak melalui aliran massa ini yaitu unsur hara kalsium dan magnesium. Selanjutnya yaitu yang kedua itu aliran difusi. Difusi ini merupakan peristiwa bergeraknya molekul-molekul dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi rendah. Nah, adanya perbedaan konsentrasi inilah yang membuat unsur hara bisa diserap oleh akar. Nah, unsur hara yang bergerak melalui proses difusi ini diantaranya kalium dan fosfat. Nah, untuk selanjutnya yaitu aliran yang ketiga, yaitu melalui intersepsi akar. Apa sih intersepsi akar? Intersepsi akar ini adalah pertumbuhan akar. Mulai dari akar yang pendek menjadi panjang, mulai dari akar yang tidak bercabang menjadi bercabang, mulai dari akar yang cabangnya sedikit sampai bercabang banyak. Nah, jadi dari pertumbuhan akar ini, maka akar dapat menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah. Jadi nanti penyerapan unsur haranya akan semakin luas beriringan dengan pertumbuhan akar. Setelah unsur hara diserap oleh akar, nantinya unsur hara ini akan diangkut ke tengah akar. Nah, diangkut ke tengah akar ini akan melalui 2 jalur. Yang pertama ada jalur apoplastik dan yang kedua ada jalur simplastik. Setelah diangkut ke tengah akar, selanjutnya unsur hara akan masuk ke pembuluh silem, di mana pembuluh silem ini merupakan salah satu pembuluh dalam tanaman, dalam organ tanaman yang memiliki fungsi untuk mengangkut unsur hara dari akar ke pembuluh floem. Nah, di mana di pembuluh silem ini hara akan masuk agar dapat ditranslokasikan atau disalurkan ke tempat-tempat atau ke bagian-bagian tanaman yang membutuhkan. Dalam pembuluh silem ini, unsur hara bergerak secara pasif, yaitu menuju ke pucuk bersama dengan aliran air mengikuti transpirasi atau oleh tekanan akar. Nah, setelah dari pembuluh silem, nantinya unsur hara akan ditranslokasikan atau disalurkan ke pembuluh floem, di mana pembuluh floem ini memiliki fungsi untuk menyalurkan unsur hara ke seluruh bagian tanaman. Berbeda dengan pembuluh silem, di pembuluh floem ini nantinya unsur hara akan mengalir secara 2 arah dan bergerak secara aktif. Kemudian unsur hara akan disalurkan ke bagian-bagian tanaman lainnya yang membutuhkan. Penjelasan selanjutnya terkait penyerapan unsur hara oleh tanaman melalui daun, di mana penyerapan unsur hara melalui daun sangat ditentukan oleh struktur daun, komponen-komponen, dan permeabilitas kutikel. Bagi tanaman air, penyerap unsur hara utama adalah daun, dan bagi tanaman darat, penyerap unsur hara yang paling utama adalah akar. Daun tanaman darat juga bisa menyerap unsur hara, tetapi masih sangat dibatasi oleh dinding-dinding sel epidermis bagian luar. Biasanya daun muda lebih mudah untuk ditembus oleh unsur hara karena kutikulanya masih bersifat hidrofilik, sedangkan daun tua biasanya sudah bersifat hidrofobik. Apa hidrofilik dan hidrofobik itu? Hidrofilik ini merupakan permukaan yang mudah untuk menyerap unsur hara, sedangkan hidrofobik itu akan sulit untuk menyerap unsur hara. Nah, penyerapan unsur hara pada daun ini biasanya dihalangi oleh kutikula sehingga akan sulit untuk dilakukan. Nah, oleh karena itu masuknya hara pada kutikula itu lebih kecil daripada
masuknya hara melalui stomata. Nah, stomata itu apa? Stomata merupakan tempat pertukaran gas CO2 atau karbon dioksida dengan oksigen atau O2 antara daun dengan atmosfer. Biasanya stomata pada daun ini terbuka pada saat pagi hari dan akan tertutup pada saat malam hari. Nah, pembukaan dan penutupan stomata dipengaruhi oleh konsentrasi CO2, intensitas cahaya, kelembapan udara, suhu, dan kecepatan angin. Lalu, lebih efektif mana melakukan pemupukan pada daun atau melakukan pemupukan pada akar? Nah, sebenarnya pemupukan pada daun dan pada akar ini sama-sama baiknya. Namun jika dicari keuntungannya atau keefektifannya, itu lebih menguntungkan pemupuk lewat daun, di mana penyerapan unsur hara lewat daun akan berjalan lebih cepat dibandingkan dengan pemupukan lewat akar. Nah, tanaman akan lebih cepat menumbuhkan tunas, tidak akan merusak tanah. Sehingga para sobat tani jangan ragu untuk melakukan pemupukan daun, karena pemupukan daun akan lebih cepat diresponnya oleh tanaman dibandingkan melalui pemupukan akar. Karena pada video ini kita membahas tentang pemupukan, di perusahaan kami CTHI Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia juga memiliki produk-produk mengenai pupuk organik. Nah, pupuk organiknya juga bisa digunakan untuk masa vegetatif dan generatif dan juga dikhususkan untuk masa generatif. Nah, ini adalah produk-produk kami. Di sini ada pupuk Aminoplan. Nah, ini merupakan pupuk daun dan juga bisa digunakan untuk pupuk media tanam. Nah, Aminoplan ini biasanya digunakan pada masa vegetatif dan juga pada masa generatif. Sedangkan untuk produk terbaru kami dan juga menjadi produk bestseller pada saat ini yaitu Amino Booster. Nah, Amino Booster ini biasanya digunakan atau dikhususkan pada masa generatif. Amino Booster itu bertujuan untuk pembesaran umbi dan buah. Jadi, untuk para sobat tani yang sedang melakukan budidaya tanaman seperti bawang merah dan tanaman-tanaman buah lainnya juga bisa menggunakan Amino Booster untuk memperbesar umbi dan buahnya. Nah, untuk sobat tani yang ingin membeli produk-produk CTHI seperti Amino Booster, Aminoplan, dan produk-produk lainnya, bisa langsung ke akun kami, akun resmi kami yaitu cthiofficial.id atau di distributor reseller kami seperti Febistore, Gusman Bojonegoro, Agro ITM, Agro Bestari, Agrigenesa, Agrizar, dan Agrinanda. Jadi untuk sobat tani yang ingin mencek out produk-produk kami di akun official kami dan distributor yang sudah saya sebutkan tadi, itu pasti dijamin produknya ori. Selain itu, jika dari sobat-sobat tani ingin menjadi reseller dari produk-produk CTHI, bisa menghubungi nomor di deskripsi di bawah ini. Jadi jangan ragu-ragu ya untuk menggunakan produk CTHI. Mungkin dari sobat tani muncul pertanyaan, kenapa pemupukan pada akar itu berlangsung lama diserap oleh tanaman dibandingkan pemupukan lewat daun. Nah, pembahasan ini akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk nantikan video-video CTHI selanjutnya dan terus tonton video-video CTHI sebelumnya. Mungkin video penjelasan kali ini sudah cukup sampai di sini. Jangan lupa juga like dan komen video ini, subscribe channel CTHI. See you guys!